Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya jelaskan dan kita sepakati, saya mau tanya ini mahasiswanya dari mana? Dari Pantar Timur, Pak. Bukan, perguruan tinggi mana? Untrip Kalabahi. Untrip. Baik, saya mau informasikan kepada adik-adik, saya ini dekan 16 tahun di Untrip Kalabahi. Sekarang saya masih kasih ujian skripsi sama mahasiswa Untrip. Karena itu saya anggap kalian yang datang ini ada adik saya. Ya. Nanti kita ketemu di Untrip. Yang kedua, teman-teman, karena ini sudah disampaikan secara umum, teman-teman mau bilang apa, mau masuk kita bicara juga boleh, tidak juga boleh. Tetapi saya merespon dulu apa yang sudah teman-teman sampaikan, sehingga dia terbuka untuk seluruh kita. Pertama, izin, seharusnya Pak Kadis ada di tempat ini, tapi karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, beliau sementara melaksanakan tugas di wakaf, sehingga menugaskan saya sekretaris dinas untuk bersama para kabin kasih kasubag dan teman-teman menerima adik-adik dari mahasiswa Pantar Timur. Saya menginformasikan biar itu terbuka terumum. Saya pribadi bersama tim sudah sekali ke Jirta lihat sekolah. Pada saat musim hujan, kami jalan dari Lebang sampai ke Jirta. Bapak Kadis sudah 3 kali tidak berturut-turut sampai ke Jirta. Jirta terlalu tinggi menurut kami, terlalu jauh. Tapi kami sampai. Kenapa? Karena kecintaan kami terhadap pendidikan, khususnya bagi yang ada di seluruh wilayah termasuk Jirta. Terkait dengan permohonan teman-teman, usulan awal tadi tentang gedung darurat, itu sudah kami tidak lanjuti di bulan Februari. Ada data kami, sudah kami tidak lanjuti. Sudah kami laporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mohon ada perhatian terhadap gedung yang rubuh, gedung darurat yang rubuh sesuai dengan laporan dari kepala sekolah dan masyarakat. Dan untuk itu akan ada bantuan rehabilitasi 3 ruang dalam DAK tahun 2022. Selain itu, langkah kedua adalah kami juga sedang usulkan agar kita masuk dalam rencana pembangunan melalui dana APBN tahun 2022. Kami bekerja, tidak harus kami promosikan keluar. Kami bekerja pakai hati. Karena itu, kalau mau bilang dalam era bencana, wilayah yang paling sering kami turun adalah di wilayah Pantar Timur dan Pantar Tengah. Walaupun kami ada satu daratan dengan wilayah besar ini. Kenapa kami bantu Warbadi dengan 3 buah tenda? Saya sebagai ketua posko ini bersama tim, bersama Bapak Kadis, waktu kami lebih banyak ada di Pantar Timur. Silakan dicek di kepala desa, silakan cek di masyarakat. Adik-adik berapa kali panjat itu Warbadi, gedung yang rubuh itu. Kami bahkan hampir setiap minggu ada di Warbadi, lihat gedung yang rata tanah, batu yang naik ini. Yang tahu pekerjaan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan dalam waktu singkat kami menghadirkan 3 tenda darurat berstandar internasional. Yang 1 diberikan, yang 3 itu diberikan ke Warbadi, dan sekarang proses kami yang berjalan. Mengapa kami ambil langkah cepat? Karena 1 minggu setelah itu harus ada ujian sekolah. Tidak boleh anak-anak dikorbankan. 3 tenda lagi berstandar internasional itu kami pasang di SD Kimit Tamak karena gedungnya sudah tidak layak pakai. Itu tandanya program alor
pintar, alur kenyang, alur sehat, kami wujudkan secara nyata. Kalau sampai hari ini kami tidak turun, ya silakan Bapak Ibu mendesak secepatnya. Tapi sebelum Bapak Ibu mendesak, kami sudah dengan desakan hati nurani untuk turun menyelesaikan. Dan itu fakta. Silakan teman-teman lihat di lapangan. Kedua, bantuan untuk Tirta. Tadi saya sudah ingatkan. Kami sudah usulkan untuk masuk APBN tahun 2022 yang akan dikerjakan oleh PUPR Provinsi. Kami sudah pastikan untuk DAK tahun 2022 rehab 3 ruang kelas. Kami tidak urus Tirtak saja, tapi seluruh pendidikan sekolah yang tersebar di Kabupaten Alo menjadi tanggung jawab kami secara teknis. Dan itu kami lakukan. Kami yakin Tuhan akan menjawab itu semua. Karena itu adik-adik yang datang, adik-adik butuh penjelasan, kami jelaskan. Apakah ada perhatian dari pemerintah? Sudah kami sampaikan. Apakah ke depan masih ada perhatian dari pemerintah? Pasti ada. Gerakan aksi damai ini adalah gerakan kesehatan. Bagaimana perbedaan yang ada, kita sehati untuk membangun. Begitu ya? Karena itu, ini juga referensi bagi teman-teman. Saya bicara di sini, saya ini juga selain sebagai sekretaris, tapi saya ini senior besar di Undip Kalbar. Kalian naik dan tanya itu Mesak Malayla. Hampir 16 tahun jadi dekan di sana. Fakultas MIPA. Sampai sekarang. Jangan sampai nanti kalian ujian skripsi, saya yang uji kalian. Karena itu sudah datang, karena aslinya damai. Sebentar di antara kalian salah satu orang sudah sampaikan aspirasi yang belum kami selesaikan, kami akan tidak lanjut. Tapi ingat, pendidikan tidak bisa diletakkan pada salah satu wilayah saja. Tapi dia harus tersebar di 18 kecamatan. Itu perhatian yang bisa kita berikan. Terkait dengan guru. Kalau memang Bapak Ibu merasa, adik-adik merasa, ada guru yang tidak bekerja, data itu kasih ke kami. Sehingga kami ambil langkah-langkah tegas. Kalau itu guru kontrak, kami berhentikan. Kalau itu guru PNS, kami bina. Tapi datanya harus jelas. Karena sampai hari ini, ada juga banyak guru diantar di kontrak di sana, dan belum ada laporan kalau mereka tidak bekerja. Bapak Mama, untuk urus pendidikan, terlalu luas di area. Kami punya personil yang terbatas. Apakah kita bisa mampu dari sekolah ke sekolah? Bagaimana dengan pekerjaan lain? Apakah kita harus tinggalkan? Karena itu laporan dari teman-teman tentang terkait dengan guru, itu penting. Kami akan ambil langkah tegas. Kalau orang yang tidak bekerja, kami akan berhentikan. Kalau dia guru kontrak. Terkait dengan ketersediaan pegawai negeri sipil, masalahnya hampir sama semua. Di mana-mana kita memang kekurangan guru pegawai negeri sipil. Dan itu bukan hanya di SD Negeri Tirta. Karena itu solusi pemerintah daerah adalah dengan menghadirkan guru kontrak sebagai salah satu solusi menyelesaikan permasalahan pendidikan. Itu harus teman-teman ketahui. Dari kalau orang tidak bekerja, mari lapor. Besok dan lusa datang baik-baik ke guru kami. Karena saya kenal semua. Supaya kita bicarakan, kita tuntaskan sampai selesai. Yang berikut, tentang anggaran 18 miliar. Bapak Ibu, itu di Indonesia guru kontrak yang paling banyak di Alor. Itulah kepedulian pemerintah saat ini. Saya tangani guru kontrak dari tahun 2000
17. Kami waktu rapat koordinasi, orang heran. Guru kontrak di awal banyak lain. Kenapa? Karena ada yang pensiun. Kenapa? Karena ada yang meninggal. Kenapa? Karena ada yang berhalangan tetap. Kenapa? Guru PNS terbatas. Lalu bayarnya lewat mana? Masuk ke rekening masing-masing. Tidak tunai. Itu tentang guru. Yang berikut, tahun ini, tadi kemarin apel Pak Bupati sudah jelas. Kami upayakan agar ada guru, kami usulkan formasi 2009 untuk pegawai negeri sipil dan 1036 untuk pegawai kontrak dengan perjanjian kerja P3K sesuai dengan pengumuman resmi dari Pak Bupati. Berdasarkan usulan kita, direncanakan tahun ini penerimaan 1036 terbanyak di Indonesia. Halo, apakah kami kurang bekerja? Apakah kami tidak peduli? Di tempat lain paling naik 100, kami sampai 1036. Dan kami sementara siapkan formasi kebutuhan itu. Karena itu adik-adik, saya dulu masih mahasiswa, saya juga sering begini. Nanti kita belajar sama-sama. Setelah ini kalian pulang, bawa senior kalian bertemu saya. Untuk aksi damai ini perlu kesehatan hati, sehingga kita berjalan sama-sama. Jelas? Demikian penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kata tutur yang kurang berkenan. Setelah selesai semua ini, sebagai orang beriman, saya minta adik saya yang ketua ini doa untuk kita bubar. Bisa ya? Karena kamu nanti bertemu saya. Ya? Baik. Terima kasih. Baik, Kita beri aplaus dulu untuk seluruh kita. Biasa ngomong saja. Itu dia lihat saya nih kaget. Oke, baik, Bapak. Sebelum saya berdoa. Saya berdoa karena diminta langsung sebagai mahasiswa, kemudian sebagai karena Bapak juga dulunya seperti ini, maka kami anggap senior. Nanti saya berdoa, tetapi sebelum saya berdoa, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu. Yang pertama, saya menyampaikan ini, saya anak negeri langsung, begitu. Kemudian kami ini sebenarnya tadi kami banyak, kami ini tergabung dalam 11 desa. Kemudian organisasi kami ini artinya bahwa kami ini organisasi Gerakan Mahasiswa Pantar Timur, berarti kami SD Negeri Cintak itu adalah negeri kami. Kemudian kami datang bicara ini bukan di luar dari hasil advokasi kami. Yang pertama, tadi Bapak sampaikan bahwa bencana kemarin itu sudah ditindaklanjuti pada bulan Februari kemarin. Jadi bencana ini kemarin itu terjadi pada bulan Februari tanggal 3-4 April. Beda konteks dengan kemarin Soroja. Soroja itu pada 3-4 April. Kalau untuk bencana pada SD Negeri Cintak itu 3-4 Februari. Kemudian untuk terkait dengan Soroja kemarin itu, kami juga kemarin itu ada di kejadian, tempat kejadian. Dan itu dibantu tenda yang tadi Bapak sampaikan bahwa itu tenda berskala internasional. Oke, toh mengapa Cintak tidak diperhatikan? Begitu. Padahal Cintak ini sebelum Soroja. Itu perlu kita ingat bersama, sebelum Soroja. Kemudian hari ini fasilitas pembelajaran, aktivitas pembelajaran di Cintak itu tidak terlaksana. Mengapa saya berkatakan bahwa menjadi catatan penting adalah kekurangan guru.
Toh, mengapa kalau memang ada guru, kalau tidak ada gedung, siswa mau sekolah bagaimana? Ya, kalau memang kemarin Soroja dan Warbani diperhatikan untuk tenda berskala internasional, mengapa kita tidak? Begitu. Ya, Salah dulu, Pak. Sabar dulu, kita mau dulu. Ya, tidak perlu masuk depan, saya jawab. Masuk depan. Kemudian, Tidak usah mana-mana, adik. Om biasa saja. Ya, Ya tadi Bapak bicara itu kita dia. Lanjut. Sekarang kita bicara Bapak suruh dia bagaimana? Lanjut. baik, Bapak. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah harapan kami, baik Mama itu biasanya kita dalam aksinya itu seperti itu. Ada yang bersifat begitu, jadi kita anggap bahwa ini lebih atas saja. Kemudian selanjutnya adalah hari ini kami datang ini, kami bukan untuk marah-marah di sini, Mama. Kami datang menyampaikan aspirasi. Dan kenapa kami datang dalam dinas terkait kemudian bukan bicara pendidikan, kita mau bicara di kantor pertanian, tidak mungkin. Begitu. Jadi kami datang ke sini ini adalah tuntutan kami di poin ketiga adalah gerakan mahasiswa Pantar Timur mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Arok agar segera merenovasi kembali SD Negeri Jeta. Oke, tadi sudah disampaikan untuk dianggarkan pada anggaran tahun 2022. Anggaran tahun 2022, maka apakah perkembangan selanjutnya, fasilitas pembelajaran, aktivitas pembelajaran selanjutnya ini ditiadakan atau bagaimana? Begitu. Karena sangat disayangkan, Pak Mama. Sangat disayangkan untuk SD Negeri Jeta itu aktivitas proses pembelajaran. Kemarin kami punya video juga, dan yang lain-lain nanti dalam pernyataan sikap itu kami akan lampirkan dengan bangunan yang rubuh dan yang lain-lain. Sekolah itu buku satu juga tidak ada. Buku satu juga tidak ada. Karena memang seorang kepala sekolah satu diri, guru satu diri, bencana begini dorang mau lari di mana? Ini orang masyarakat dorang juga urus dorang punya diri. Begitu. Jadi mungkin kami minta maaf tadi dalam ada yang salah, kami minta maaf. Harapan kami adalah kepada mereka yang berada di dinas pendidikan, tolong secepat mungkin memperhatikan SD Negeri Jeta. Artinya bahwa kami sebagai gerakan mahasiswa Pantar Timur sebenarnya mendukung mereka, begitu, untuk melakukan proses pendidikan ini. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak ngasih jawab dulu. Iya, ada kita gitu. Kenapa pengarah suaranya tidak besar? Jadi baik. Balik Bapak. Jadi baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kami dari awal sudah bilang, kami memberikan apresiasi. Di era demokrasi ini, memberi pendapat tidak harus di dalam ruangan, bisa juga di dalam luar ruangan. Karena itu teman-teman datang, itu kami juga merespon di luar ruangan. Biar dia terbuka. Begitu. Kami tidak anti terhadap berbagai masukan dan saran. Kecuali di awal kami mau anti, itu yang salah. Tidak akan anti. Di era demokrasi ini semua bisa disampaikan secara transparan, secara terbuka, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Itu biasa. Terkait dengan laporan KBM tidak berjalan, nanti kami akan evaluasi kepala sekolah. Karena dinas pendidikan yang ada di Jintang itu adalah kepala sekolah bersama jajaran. Kami akan evaluasi kenapa sampai KBM tidak berjalan. Dan ini satu masukan buat kami. Kami akan panggil kepala sekolah dan guru. Bila perlu kami bina di sini. Kenapa KBM-nya tidak berjalan? Kedua, Bapak Mama, urus pendidikan ini tidak gampang. Kalau sampai ATK tidak ada, pemerintah telah menyediakan itu melalui dana BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi tidak serta-merta oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan punya tugas memfasilitasi agar dana BOS bisa masuk kepada seluruh sekolah-sekolah. Dan untuk melaksanakan pembiayaan operasional sekolah, itu yang pemerintah pusat memberikan dana bantuan sekolah. BOS, bantuan operasional sekolah. Dan ini kami ngomong juga,
kalaupun ada teman-teman wartawan yang meliput, ini juga sebagai wadah pembelajaran bahwa tidak semua harus dari kami di Dinas Pendidikan atau dari pemerintah daerah, tapi asas keseimbangan harus kita jaga. Sehingga sekolah yang begini banyak, SD saja itu, kalau kita singgung SD, hampir 300 sekolah, SMP 116 sekolah, kemudian TK PAUD 200 lebih sekolah, total sekolah hampir 700. Karena itu pemerintah pusat memberikan bantuan berupa bantuan operasional sekolah bagi SD, SMP, dan BOP bagi TK PAUD. Itu semua dalam upaya agar menghadirkan kebutuhan-kebutuhan teknis yang ada pada satuan sekolah masing-masing. Dan ini penting juga, teman-teman sudah hadir, kami jelaskan ini sehingga masyarakat umum juga bisa memahami. Jika dalam pelaksanaan ditemukan adanya kelalaian atau penyelewengan, silakan dilaporkan sehingga kami ambil langkah-langkah lanjutan. 2. Terkait dengan tenda, Bapak Mama, tugas kami mencoba berbuat maksimal. Tenda itu bantuan pemerintah pusat melalui Kemendikbud yang kami ajukan, kemudian disalurkan ke provinsi melalui LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi. Kemudian datanglah minta bantuan kepada Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi, melanjutkan. Jadi tenda itu baru datang setelah secara nasional diketahui ada bencana seroja di NTT, termasuk di Alor. Bukan kami yang mengadakan, kami memfasilitasi agar bantuan dari pemerintah pusat sampai ke sekolah. Salah satu di wilayah Bantar Timur yang menurut kami paling parah adalah SD Negeri Warbadi. Kami hampir tidur, Bapak Mama, saya staf, kepala bidang, Pak Korwas, para kabit, ini tidur untuk bantu, malam-malam kerja. Kami senang kalau saat itu ada mahasiswa yang bantu kami, tapi ternyata mungkin lagi kuliah. Kami kerja sampai malam, siang malam kami kerja untuk apa? Untuk kepentingan pendidikan anak-anak kami. Ke depan kalau bisa kami ada kerja, mahasiswa tolong bantu kami. Ya, sehingga kita sama-sama merasakan penderitaan itu. Jangan sampai kami ada kerja, ada yang lewat saja, kemudian baru itu. Bahkan juga kenapa di tanah kami bantu, hampir rata tanah juga. Kenapa di Malepea kami bantu? Karena kami harus relokasi itu sekolah. Karena tidak hanya korban gedung, tapi manusianya juga mati kurang lebih 6 orang. Karena itu 3 di Tamak, SD Tamak, 3 di SD Warbadi, dan 1 di SMP Negeri Malepea Utara. Kami lakukan dengan nurani kami yang paling dalam. Kami senang kalau ada masyarakat membantu kami. Ini kami perlu sampaikan. Jadi Bapak Ibu, ini sudah. Jadi mungkin ada miskomunikasi di lapangan, kita luruskan bersama-sama, sehingga bahwa bukan kami yang bantuan baru datang setelah ada bencana. Terkait surat itu yang rubuhan itu apa? Kami punya data. Nah, mungkin dijelaskan secara teknis, apakah kami sudah ambil langkah-langkah atau belum? Nah, biar Kasubag sedikit 1 menit dijelaskan, setelah itu dikembalikan. Baik, terima kasih Pak Sek. Dan dapat di sekolah ya. Baik. Terima kasih Pak Sek. Adik-adik mahasiswa yang kami hormati. Terkait dengan usulan surat dari Kepala SD Negeri Ciltas, itu tertanggal 18 Februari. 18 Februari surat itu ada di kami dan juga di Setda. Tanggal 18 itu juga kami menindaklanjuti surat dari SD Negeri Ciltas, itu langsung ke Kemendikbud, Direktorat PSD. Ya, itu yang pertama.
Sehingga untuk terkait dengan usulan itu, yang pertama kami sudah menindaklanjuti. Yang kedua terkait dengan usulan DAK 2022. SD Negeri Cirtak itu bukan salah satu sekolah saja, tapi ada 82 sekolah termasuk SD Negeri Cirtak yang kami usulkan untuk alokasi anggaran DAK 2022. Dan itu yang pertama. Yang kedua menyangkut dengan APBN. Untuk SD Negeri Cirtak, salah satu dari 50 sekolah di Kabupaten Alor yang akan diintervensi oleh Kementerian PUPR, yaitu 2 SMP di Kabupaten Alor ya, 2 SMP, 1 SMA, 3 MIN, 1 RTS, 2 MIN, yang lainnya SD. Salah satunya Cirtak. Di Pantar Timur itu ada 2 sekolah, yaitu SD Negeri Nusa dan SD Negeri Cirtak. Syarat utamanya adalah sertifikat tanah. Untuk itu teman-teman, saya sangat berharap sebagai generasi muda, tolong itu dibantu sehingga memfasilitasi proses sertifikasi lahan itu cepat dapat. Baik, saya lanjut ya, karena terkait dengan sertifikat jadi saya lanjut. Untuk SD Negeri Cirtak itu memang kita kerja ini kita jangan ngomong karena nanti Tuhan tidak balas begitu. Kemarin kami langsung di lokasi. Memang kemarin sempat kami bicara sama Pak Komite itu, saya bilang memang syarat untuk pembangunan mau masuk di sekolah itu harus ada legalitas, yang dimana sertifikat atau hibalah begitu. Intinya tanah itu jelas begitu. Jadi SD Negeri Cirtak itu punya hibah. Dia punya hibah tanahnya ada. Kemudian untuk masalah terkait dengan sertifikat itu sudah diusulkan ke Dinas Pertanahan. Tapi sampai sekarang ini bapak mereka yang ada di Dinas Pertanahan ini belum turun juga. Kemudian mengapa hari ini kami mengambil tindakan? Kalau kita mau tunggu sampai sertifikat itu ada, maka pendidikan selanjutnya itu gagal. Begitu. Oke, saya langsung jelaskan ya. Iya. Baik, terima kasih. Pikiran adik-adik dan juga kita semua sama, bahwa kita mau segera mungkin ditangani. Tapi ada ketentuan, ada syarat mutlak, ya teman-teman. Kalau di Dapodik, saya kalau berbicara soal Dapodik, untuk soal pembangunan, alokasi untuk pembangunan ruang kelas baru, syarat mutlaknya sertifikat. Sertifikat tanah itu seperti ATM. Ketika kita masukkan kartu, baru keluar, transaksi bisa jalan. Sama juga dengan usulan persyaratan. Mutlaknya adalah sertifikat tanah. Untuk itu, kita dorong. Kami sementara melakukan panggil kepala sekolah dan dorong teman-teman di sekolah, proses itu dilaksanakan. Kalaupun sekarang ini mereka belum turun, kita lihat. Kita minta terus supaya mereka turun, proses sertifikatnya jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, alokasi anggaran untuk tahun berjalan, teman-teman, tidak bisa bila kita omong hari ini jadi, tidak bisa. Kalau DIPA-nya sudah, kalau di Kementerian namanya DIPA, di Kabupaten namanya DPA. DPA sudah terbentuk, tidak bisa dalam proses jalan itu tidak bisa. Nanti kita tunggu di perubahan anggaran atau di tahun berikutnya. Maka usulan kita adalah SD Negeri Cirtak itu adalah merupakan 82 sekolah dari Kabupaten Alor yang kita usulkan untuk rehab 3 ruang kelas pada tahun anggaran 2022. Soal untuk pembangunan yang lain-lainnya, APBN teman-teman. APBN itu nilainya kurang lebih 2 miliar per sekolah. Dan Cirtak itu kita berdoa dan harap sesegera mungkin sertifikat jadi, maka tahun 2022 ada kurang lebih 22 sekolah yang diintervensi melalui PUPR. Dan itu paketnya lengkap. Rumah dinas tidak ada dibangun. Pagar sampai lapangan upacara dibangun semua. Paketnya lengkap. Untuk itu, saya minta teman-teman untuk membantu kami. Proses sertifikat di bawah itu dipercepat. Maka tahun 2022, DAK juga akan dibantu. Dan APBN juga akan dibantu. Saya kira itu. Terima kasih kepada Pak Sek. Silakan Bapak. Langsung saja, tidak apa-apa. Ya, jadi baik. Terima kasih karena memang untuk masalah dari bicara tentang anggaran ini kan kita harus usul dulu baru nanti dikirim datang begitu. Kemudian selanjutnya harapan kami adalah kemarin Soroja itu kemarin sempat kami mengidentifikasi langsung SD Negeri Cirtak itu tidak termasuk dalam SD bencana begitu. SD Negeri Cirtak itu tidak termasuk dalam SD bencana. Ini sangat disayangkan begitu. Karena kemarin yang masuk dalam SD yang data bencana itu SD Negeri Warbadi. Nah, kejadian ini pertama itu menimpa SD Negeri Cirtak. Kalau memang Cirtak SD Negeri Warbadi mendapat bantuan untuk tenda,
Maka harapan kami adalah SD Negeri Jirtak juga diupayakan mungkin secepat mungkin sehingga fasilitas proses pembelajaran ini berjalan. Begitu, jadi berjalan dengan baik. Harapan kami hanya itu saja. Begitu. Untuk masalah anggarannya itu nanti tinggal ada diusulkan, tidak mungkin langsung datang toh. Jadi harapan kami adalah SD Negeri Jirtak itu kalau bisa itu mendapat satu tenda atau berapa tenda yang berskala internasional tadi supaya fasilitas proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, kita hampir pada titik akhir ya. Teman-teman ya. Kita sudah hampir pada titik akhir karena teman-teman datang itu karena atas rasa peduli. Kami yang bekerja di sini, kami kerja juga karena atas rasa tanggung jawab dan peduli. Kita punya niat ini sama. Niatnya sama. Bagaimana semua sekolah tidak hanya di Jirtak, tapi di Kabupaten Alor ini mendapat perhatian dan sempurna. Tapi kita ingat bahwa sempurna itu milik Tuhan. Kita tetap berusaha. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, adik ketua dan teman-teman, kita pisahkan dulu bencana bulan Februari dan bencana siklon Seroja. Data yang kami kirim berdasarkan usulan data siklon Seroja. Sedangkan data yang pertama di bulan Februari sudah kami ajukan lebih dahulu. Nah ini teman-teman harus pisahkan itu. Kecuali kami tidak gabung dengan siklon Seroja karena memang beda bencananya. Februari itu bencana yang khusus menerpa Jirtak dan usulan teman-teman yang disampaikan oleh Kepala Staf itu kami sudah ajukan usulan itu ke kementerian. Datanglah di bulan April Seroja, usulan kami ajukan, tapi tidak kami libatkan Jirtak karena usulannya itu sudah kami ajukan. Yang lebih dulu bencana awal Jirtak sudah kami ajukan, bencana yang kedua juga kami ajukan. Begitu teman-teman. Jadi ini miss di lapangan dan sampai kami kok tidak peduli dengan Jirtak. Tidaklah, dalam renung hati yang paling dalam nih kami berusaha dan usaha kami tidak hanya Jirtak. Semua kami beri perhatian. Ini yang teman-teman juga. Jadi Bapak Mama Don juga dengar ini bahwa sudah kami ajukan, tapi Jirtak bencananya yang kami waktu diusulkan itu di bulan Februari. Usulan itu masuk tidak lama-lama. Besok kami usul kementerian. Nah, karena itu dapat 3 ruang itu rehab. Kemudian yang kedua, tentang bencana yang Seroja ini, kami usulkan bantuan yang datang tenda itu, bantuan kaitannya dengan Seroja. Dan itu dari kementerian. Ketiga, masukan teman-teman itu berguna bagi kami. Ke depan, kami sedang mengupayakan. Jika ada lagi bantuan-bantuan yang datang, maka